Halo Smart Viewers, welcome to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright. Nah, kita masih sama Kak Frans Cokro nih di sini. Yes. Nah Kak, gue mau nanya dong. Ada nggak sih pengalaman yang nggak pernah lu lupain pas lagi review makanan di restoran tertentu gitu? Kayak kejadian pengalaman. Mungkin. Experience ya? Iya. Banyak banget sih. Maksudnya banyak. selama jadi food blogger tuh benefitnya salah satunya tuh experience-nya banyak banget yang gue dapat gitu. Ya, selain kenyang ya. Selain kenyang tuh apa? Kenyang dan bahagia. Iya, kenyang ya. itu hasil daripada makan doang, cuman bukan experience. Experience tuh gimana ya? Banyak sih yang misalnya nih contohnya gua kan kecilnya kan di daerah kan di Makassar kan, di kampung lah istilahnya kan. Jadi I grew up tuh nonton misalnya kayak film-film ADC apa segala macem tuh kayak film-film kayak gitu. Nah, akhirnya nggak nyangka pas jadi food blogger akhirnya bisa diundang gitu, misalnya pernah diundang sama Dian Sastro tuh buat restoran barunya waktu itu. Wah itu seneng banget gitu, maksudnya bisa ketemu langsung, minimal semeja sama dia aja udah achievement. Happy banget. Kan, dikasih brief langsung gitu kan. Iya. Banyak sih maksudnya yang berkesan tuh kalau diundang sama orang-orang yang aku dulunya misalnya admire gitu kan. Sekarang bisa ketemu langsung. Pernah diundang sama brand ini juga gula. Jadi gula itu brand lokal, minuman lokal ya. Itu punyanya Gibran, punyanya anak Pak Jokowi gitu. Oke. Pernah diundang juga, jadi pernah ketemu langsung juga gitu. Happy aja sih. Kalau jadi ketemu gitu. chef-chef yang terkenal gitu ketemu nggak? Kalau chef kebetulan di TV gitu kan. Nah, kalau aku sih kalau chef sih masih jarang sih. Gitu. Iya. Maksudnya masih jarang. Tapi pengen banget. Nggak menutup kemungkinan suatu saat kalau misalnya dikasih kesempatan bisa kerjasama, ya kan, bisa nge-review punya chefnya langsung, aku mau banget. Restorannya gitu ya. Iya. Wah, itu juga menarik tuh, soalnya di Indonesia tuh nggak ada, hampir jarang restoran yang orang mau datang karena chefnya. Berbeda dengan di luar negeri. Kalau misalnya kita ke Jepang, apa enggak ke US gitu ya, itu tuh yang di highlight itu, yang dijual itu adalah chefnya sendiri. Chefnya ya. Gitu. Tapi mungkin chef yang dijual. Jadi restoran ini tuh dimasak oleh chef ini gitu kan. Jadi kita juga yang datang lebih jatuhnya lebih menghargai chefnya juga gitu. Tapi mungkin kalau gitu. misalnya Jadi kalau di Indonesia tuh nggak ada. Di Indonesia tuh kita kebanyakan tuh karena mungkin vibes-nya bagus. Jadi vibes-nya bagus, makanan udah pasti harus enak lah ya. Buat orang datang itu udah pasti harus enak. Tapi yang dijual itu kebanyakan ya itu, maksudnya di luar chefnya gitu. Jadi orang nggak mau tahu chefnya siapa, yang penting enak makanan lo. Benar-benar. Gitu. Kalau di luar negeri itu lebih menghargai yang kayak gitu-gitunya. Mungkin juga karena ini gue ngeluarin coba ilmu soto ya. Soalnya kan gue juga suka nonton acara masak di Indonesia kan, maksudnya yang. Ya. Nah terus ada salah satu interview juga kalau misalnya chefnya ngejelasin kalau misalnya memang kalau di Indonesia itu memang belum orang-orang tahu aja, maksudnya pekerjaan chef itu kan dipandang jadi salah satu bilangnya job yang menjanjikan itu ya karena mulainya juga karena beranjak dari ada ajang lomba yang berhubungan dengan chef gitu kan, makanya kayak orang-orang akhirnya mulai ngeliat chef tuh kayak gini-gini, jadi mungkin budayanya untuk melihat chef pertama itu ya mungkin baru-baru ini, jadinya ya kita terlambat aja sih kalau misalnya untuk mandang kalau misalnya sebenarnya pekerjaan seorang chef itu sendiri juga sebenarnya keren banget gitu kan ya. Belum budayanya belum nyampe ke kita aja sih gitu. But kita lagi growing ke arah sana. Iya, lagi growing benar. Tapi banyak beberapa restoran juga udah mulai kayak gitu. Yes. Jadi yang di highlight itu si chefnya sendiri gitu. Tapi malah gue seneng banget kalau misalnya gue makan di suatu restoran dan gue bisa ngeliat chefnya sendiri masak. Iya. Itu kayak benar. Feel tertentunya aja gitu. Sama. Ada feel lebih detail, lebih spesial gitu ya kalau ketemu chefnya langsung. Benar. Nah, apalagi habis makan ada chefnya langsung, terus chefnya katanya kalau misalnya juga kalau di serve langsung, ya kita harus langsung santap, katanya jangan sampai ditambah-tambahin yang lain-lain dulu ya, katanya kan kalau di luar negeri katanya ada yang chefnya
Kesel banget pasti kan, kayak sakit hati. Iya. Ini makanan gue lu tambah-tambahin lagi cabe, waduh, gitu kan. Iya. Hal-hal kayak gitu. Itu di Eropa kebanyakan seperti itu emang. Iya. Kita lebih harus appreciate apa yang mereka langsung udah bikin. Yes. Kita langsung makan. Benar. Nah makanya itu kan beda budayanya aja. Budaya culture-nya emang beda sih. Ya apalagi kalau misalnya kita sebagai yang pencantap bisa say thank you sama kayak appreciate makanannya ke chefnya langsung. Benar. Ya, perlu. Kayak itu tuh feelingnya pasti beda. Chefnya juga pasti happy banget gak sih? Iya dong, iya. Karena gue food blogger, jadi maksudnya mungkin ya, maksudnya beberapa tempat tuh gue bisa interaksi langsung sama chefnya. Itu ya asik kan? Tuh, iya. Even not a celebrity chef ya, maksudnya gue nggak butuh itu juga, maksudnya gue bisa interaksi langsung sama chefnya. Tapi kalau orang-orang biasa, maksudnya yang datang ke restorannya kan, alangkah baiknya juga kalau bisa interaksi langsung juga itu bakal jadi poin plus kan harusnya gitu. Tapi sayangnya itu tidak menjadi perhatian gitu. Kurang ya di Indonesia ini. Belum aja lagi growing. Itu belum, lagi growing lah. Lagi growing. Nah, ngomongin mengenai growing juga nih, kalau misalnya buat teman-teman kita Smart Viewers-nya lagi nonton, kalau misalnya pengen growing untuk menjadi food blogger nih, ada kayak do's and don'ts-nya nggak sih, kayak tips dan trik mungkin kayak apa aja yang kalau misalnya lu harus perhatiin kalau misalnya mau mulai cikal bakal sebagai seorang menjadi food blogger gitu. Mungkin tips-tipsnya boleh nih datang dari Kak Frans. Oke, tips-tips buat memulai ya. Oke, kalau buat memulai sih sebenarnya sih yang paling penting lu harus punya passion dulu di bidang ini. Lu kalau misalnya kalau nggak terlalu suka apa segala macam, ya susah juga. Tapi if you like it, emang kalau lu suka itu langkah pertama ya mesti mulai dulu, mulai bikin akun ya kan, dan belajar minimal basic lah. Basic tuh cara pengambilan gambar yang oke itu gimana gitu. Banyak juga sih, udah banyak di YouTube kan. Sekarang di YouTube juga apa aja kita cari bisa kan. Tutorial fotografi basic gitu ya. Fotografi basic gitu. Jadi karena kalau gue sendiri otodidak ya, maksudnya nggak belajar apa segala macam, maksudnya otodidak aja kalau gue buat memulai fotonya itu. Karena emang basicnya gue awalnya tuh suka fotonya, suka foto-foto gitu. Tapi lama-kelamaan kan mediumnya jadi makanan gitu. Gue basicnya awalnya suka foto-foto gitu. Jadi kalau misalnya ini belajar aja sih, belajar basic-basicnya tuh dan langsung mulai aja. Itu sih paling tipsnya. Oke, nah itu kalau yang foto-foto, kalau misalnya berhubungan dengan mereview makanannya nih, apa yang kita latih tuh atau yang harus diperhatikan tuh ada nggak? Oke, kalau do and don'ts-nya tuh paling gini ya, kalau misalnya gua pribadi, ininya terapinya ke gua sendiri dulu ya, maksudnya yang gua lakuin gitu. Gua kalau nge-review makanan tuh, kalau di IG gitu nggak pernah, misalnya gini ya, makanannya kurang gitu ya. Kalau gue tuh nggak pernah nge-spill tuh kalau makanannya nggak enak gitu segala macem. Nah itu gue nggak pernah, karena ya kesian juga sih, maksudnya ke owner restoran segala macem, apalagi di zaman sekarang kayak gini kan. Nah kita kasih taunya tuh di belakang layarnya aja gitu. Ini makanan lo kurang nih, ada yang perlu di-improve lagi gitu biar lebih bagus. Kalau gue sih ya so far sih yang penting kalau review itu kalau aku sih honest review, tapi jangan langsung dikasih tahu di IG kali ya, soalnya itu bakal ngerugin restorannya juga gitu. Jadi banyak pihak yang mesti kita pikirin lah gitu. Jadi bukan cuma dari sisi kitanya gitu loh. Benar. Nah kalau ngomongin mengenai diri kita sendiri nih, kayak jujur nih, gue walaupun kelihatannya bongsor, tapi gue orang yang cepat kenyang. Nah kalau food blogger nih gimana nih? Kalau manusia yang cepat kenyang gimana nih? Kalau tiba-tiba yang kayak, padahal menu kan banyak nih disiapin, kita datang ke tempat terus ada cepat kenyang gimana nih? Ada nggak tuh kayak gitu-gitu tuh? Oke. Nggak, it's okay sih. Kalau misalnya lu cepat kenyang juga nggak mesti nyoba semuanya. Yang penting lu bisa cicip satu-satu gitu kan. Nggak perlu dihabisin juga semuanya gitu. Karena mungkin kalau dihabisin semuanya kebanyakan. Apalagi kalau gue sendiri kan, gue ada partner tuh, satu orang ada asisten gue lah. Kalau misalnya gue ajak nge-review gitu,
ya bisa makannya bareng, jadi nggak apa namanya bagi-bagi. Kadang-kadang makanannya juga banyak sih, soalnya kan item yang difoto juga kadang-kadang banyak, jadi ya nggak mungkin habisin sendirian gitu. Gue mau nanya dong, kan lu berarti makannya dikit kan? Sisanya, biasanya dibawa pulang makannya lu tinggal dikit. Gua makannya nggak dikit, gitu. lumayan banyak ya, banyak. Cuman maksudnya tetap aja sebanyak-banyaknya juga nggak mungkin dihabisin kalau terlalu banyak kan. Itu lo kalau lu sendiri gimana, Frans? Lu tinggalin atau lu bawa pulang biasanya? Ada yang lu bawa pulang nggak sih? Kadang-kadang take away juga sih. Kadang-kadang take away juga. Itu yang lu suka banget tuh, lu take away. Iya. Mostly sih take away sih. Soalnya gini loh, kalau kita nggak take away juga sayang juga, makanan sisa kayak gitu nggak mungkin dikasih ke orang mereka juga kan, pasti dibuang. Bener-bener. Daripada waste, mending kita bawa pulang. Bawa pulang, oke. Oke, dari Frans sendiri, lu ada harapan nggak sih buat kedepannya food blogger dan harapan buat Eat and Brand sendiri mungkin? Oke, kalau harapan buat food blogger ke depan sih, sekarang food blogger udah tambah banyak ya, banyak banget yang sekarang dengan teknologi makin maju kan, HP, smartphone makin murah tuh banyak yang modal HP udah langsung bisa jadi food blogger, langsung foto-foto ya kan. Benar. Apa ya? Kalau harapannya sih nggak apa-apa sih, makin banyak tuh makin bagus selama apa ya kita karena di Jakarta itu kan marketnya emang seluas itu gitu. Marketnya luas banget. Jadi masing-masing food blogger tuh pasti punya pasar mereka sendiri gitu. Jadi nggak perlu, kalau gue sih nggak takut ya, maksudnya dengan banyaknya food blogger artinya industrinya juga berkembang, industrinya juga tambah maju. Itu bagus. Gitu. Setuju, benar. Kalau harapan buat Eat and Brand sendiri sih, harapannya sih ya basic lah. Yang penting sih tetap bisa selalu kasih honest review. Udah gitu juga apa ya? Aku suka bingung kalau ditanya harapan buat diri sendiri bisa bermanfaat dan kayak kasih informasi ke orang-orang. Amin. Kasih informasi pasti. Ya. Nah, Kak Frans, ada satu lagi nih, tanggung nih, tinggal di ujung. Nah, ada. Ya. Kalau misalnya kan dari tadi kan udah disebutkan kalau misalnya sebenarnya ngomongin mengenai dengan food industry itu sebenarnya banyak banget lininya. Nah, ada nggak sih salah satu lini mungkin dari Kak Frans ini udah ngelirik sebenarnya gue cuma pengen coba terjun ke sana, cuma mungkin belum ada kesempatan, belum ada waktu dan lain-lain, tapi sebenarnya ada rencana gue pengen ke sana. Ada nggak sih Kak Frans? Ya, kalau gue sih of course ada ya. Maksudnya gue di F&B industry itu udah cukup lama juga. Udah 7 tahunan ya, tahunan. Kalau buat jangka panjangnya banget sih, ya maksudnya dengan knowledge yang gue punya, makin hari kan makin bertambah kan. Of course makin bertambah, kita nge-review banyak tempat. Gue pengen banget buka maksudnya restoran sendiri juga. Wih, mantap. Pengen punya restoran sendiri Amin. juga. Amin. Nge-review restoran lu kapan? Waduh, siapa boleh dong, boleh. Saya siapa? Aduh. Nanti kalau misalnya ada kesempatan pasti saya akan datang kalau sudah jadi ya. Ya kalau sudah terwujud ya kan. Ya, amin. Sekarang kita angan-angan aja dulu, nggak apa-apa. Nah, itu dalam jangka panjang tuh, dalam jangka dekat ada nggak? Dalam jangka panjang ya. Kalau dalam jangka dekat sih masih seperti ini, masih nge-review ya kan, foto menu juga masih. Habis itu kalau ada yang mau sosmed handle juga itu udah pasti gitu. Ya. Soalnya main jobnya kan di sana, di 3 itu. Gitu. Nah itu dia ya Smartviewers ya. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Frans. Jadi pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatannya. Pokoknya buat teman-teman bisa aja langsung cek di Instagramnya di Eat and Brands. Pokoknya di situ udah dijelasin semuanya. Ada review-review makanan, tempat-tempat makanannya seperti apa. Pokoknya kalian kalau misalnya buka itu pas jangan siang puasa kemarin ya, itu pasti lumayan ya. Kebetulan udah lewat saya untungnya. Oke. Thank you banget Kak Frans udah ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini. Thank you banget. Sehat selalu pokoknya ya. Sehat selalu ya. Thank you ya. Pokoknya nanti kita tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber kita yang berikutnya nanti minggu depan. Smartviewers pokoknya jangan kemana-mana. Sampai jumpa di sore-sore seru. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.